Sampurasun para sadulur dimanapun Anda berada, masih dengan Mr. Slebor yang paling slebor di jagat maya. Mr. Slebor lagi ada di tempat Kang Sandi nih, teman Mr. Slebor yang paling ganteng, paling keren. Nah, Kang Sandi senangnya tanam-tanaman nih, tuh ada cabe, ya kan, ada kolam-kolam, ya kan. Nah, Mr. Slebor datang ke tempat Kang Sandi yang paling luar biasa, mau ngajak ngobrol-ngobrol, diskusi. Kita sudah lama nggak ketemu nih sama Kang Sandi, ya kan. Nah, perkembangan Kang Sandi, Mr. Slebor pengen ngobrol-ngobrol lah, ya kan, curhat, curcol, ya kan. Jadi langsung nanti kita temuin Kang Sandi. Pasti para sadulur juga pasti pengen tahu yang namanya Kang Sandi. Orangnya ganteng, buat cewek-cewek di sana pasti pada naksir nih sama Kang Sandi, ya kan. Orangnya masih muda, ya kan, tapi cara berpikirnya dewasa, ya kan. Makanya Mr. Slebor datang di sini. Yuk, baik, kita temuin aja Kang Sandi. Oke, para sadulur, ayo ikut Mr. Slebor. Come on, come on, come on, come on, come on. Baik para sadulur dimanapun Anda berada, saya udah ketemu ini korbannya. Sebenarnya bukan korban, ya kan, tapi narasumber saya, yaitu Kang Sandi. Kang Sandi, gimana? Apa kabar? Ya, gila ini Kang Sandi nih, tambah ganteng aja Kang Sandi. Dari dulu, dari lahir kok ganteng. Katanya nih para sadulur, katanya kalau ganteng itu dari lahir, ya kan. Pede banget sih. Padahal di mana-mana tuh Mr. Slebor yang paling ganteng di jagat dumai. Yang tadi saya ngeliat banyak banget tanaman ini. Apa ini, tanaman apa aja nih Kang? Ya, tanaman yang biasa-biasa aja Kang, kayak cabai-cabean, terus ya yang segala tanaman kecil lah yang bisa kita gunakan untuk kebutuhan. Oh, dapur ya. Ya, dapur lah. Kita tanam yang berguna. Buat apa tanam yang nggak berguna? Iya juga sih. Iya, biar manfaat. Meskipun kelihatannya ya seperti sampah, tapi kalau berguna kan ada manfaat. Itu sih sampah gimana, itu cabenya udah pada berkembang, ya kan. Iya. Ini pasca COVID apa bikin-bikin begini, apa memang sebetulnya hobi? Ya ini semuanya Kang. Oh, COVID dari juga, hobi juga ya. Juga nganggur ya. Jadi kerjaan juga. Gitu. Jadi ini para sadulur dimanapun Anda berada, ya kan. Jadi nanam ini bukan karena COVID juga, ya kan, tapi memang hobi dari Kang Sandi ya. Iya, gitu. Isi waktu luang. Ditambah COVID, ya kan. COVID jadi juga lebih telaten. Tambah telaten aja. Luar biasa. Saya ngeliat ini ada kolam ikan, ya kan. Nanam ikan apa sih? Ikan lele, ikan mujair, ya kan. Ya? Ikan yang cepet-cepet gede ya? Yang cepet-cepet gede, yang cepet-cepet kita nikmatin hasilnya. Iya. Jadi nggak bakal kelaparan lah kalau begitu ya? Ya alhamdulillah Kang, namanya kita namanya perut pasti aja. Apa namanya? Ya perut punya kebutuhan lah ya. Kebutuhan ya, diri. maka tapi kita alhamdulillah dikasih rezeki aja. Kita aja. bisa manfaatin kok alam yang ada ini. Iya, bener ngomongnya rada bener nih. Habis ngopi. Habis ngopi. Jadi kalau habis ngopi tuh ngomong bener ya? Suka kadang-kadang. Jadi kalau habis ngopi katanya bener. Ada lagi, ya kan, narasumber saya yang kemarin namanya Bung Manu, ya kan. Kalau dia belum makan obat, dia nggak bisa ngomong bener. Oh, dia harus minum obat gitu. Selain ini kegiatannya apa aja Kang Sandi? Kegiatannya selama ini ya paling gini aja sih Kang, belum banyak perubahan gitu. Ya dari kita hobi dijadiin fokusin aja gitu. Kita jadi penghasilan ya kan. Ya bisa. Hobi jadi penghasilan, mantap ini nih. Hobi jadi penghasilan jadi hobi. Ini yang keren ya kan. Itu dia. Ini keren nih. Hobi jadi penghasilan jadi hobi, ya kan. Jadi nggak ada beban ya. Beban sih sebetulnya ada ya, tapi tergantung kita menyikapinya aja. Iya. Kan? Kalau sesuatu kita setiap apa juga kita bisa jadi beban kalau kita bikin beban, tapi kalau kitanya pandai bersyukur ya. Ngeri nih. Nggak akan ada. Jadi harus pandai bersyukur ya. Harus lah. Luar biasa. Apapun ini, yang kita punya, apapun yang kita alami, kita syukurin aja. Iya. Bisa ngapain lagi Kang? Syukur kan gitu. Syukur itu syukur begitu ya Kang ya. Kalau pendapat saya sih berbeda Kang, untuk bersyukur. Gimana tuh bersyukur gimana tuh? Bersyukur itu kan
tanda terima kasih kita, Kang, gitu loh. Atas rezeki yang kita terima, atas segala sesuatu yang kita terima, ya kita terima kasih. Oh gitu. Kita bersyukur, berterima kasih, ya terima kasih kita bukan cuma hanya bersyukur, tapi ada satu perbuatan yang harus kita lakuin, Kang. Oh gitu ya. Jadi bersyukur itu sama dengan berterima kasih ya. Terima kasih, kita diterima, rezekinya diterima dari siapa, Kang? dari yang maha pemberi rezeki lah. Oh luar biasa. Kita terima rezekinya, lalu kita kasih sebagian sama yang lain. Itu namanya bersyukur kalau menurut pemahaman saya ya. Iya, ini benar juga ya kan. Habis ngopi Ya kan. Berarti apa yang diterima dari si pemberi rezeki itu kita kasih sebagian, kita kasih lagi sama sebagian saudara-saudara kita yang membutuhkan. itu ya, luar namanya biasa. Bersyukur itu. Iya. Bersyukur sama dengan berterima kasih. Ini keren nih, Kang. Keren nih para sadulur. Jadi bersyukur itu katanya berterima kasih ya kan. Nah, bentuk terima kasihnya adalah yang dikasih apa yang kita dapatkan dari si pemberi rezeki itu atau si maha pemberi rezeki itu sebagiannya kita kasihin. Itu namanya berterima kasih atau bersyukur. Luar biasa ini. Ini pelajaran buat saya nih. Dan juga buat para sadulur dimanapun Anda berada, ayo terapin bersyukur. Karena katanya memang kalau kita bersyukur ditambah lagi nikmatnya ya. Pasti ditambah. Mantap. Ini benar banget Kang ngomongnya. Ya kita ya sambil nanam-nanam, sambil kita berpikir tentang tanaman, tentang kehidupan itu seperti apa yang kita harus lakukan. Nah kita coba belajar dari tanaman-tanaman. Luar biasa. Tanaman juga bisa dijadikan satu petunjuk. Alam pun bisa dijadikan satu petunjuk untuk kehidupan kita. Iya. Apalagi udah ada petunjuk yang emang seharusnya dibaca kan begitu. Gitu. Luar biasa, ini benar mulu nih ngomongnya ini. Kopi habis 2 gelas kan? Oh kopi ya. Jadi pemirsa, ini para sadulur dimanapun Anda berada ya kan. Jadi Kang Sandi ini tetap ya kan, dia bisa ngomong benar itu karena dia udah ngopi ya kan. Mungkin para sadulur di sana juga ada yang kayak Kang Sandi, atau ada yang beda, atau ada yang setengah-setengah ada yang sama juga, ada yang beda. Perbedaan itu kan indah. Iya, perbedaan itu indah. Kok bisa ngomong begitu, perbedaan itu indah? Nah iya, kan harusnya kita kayak tanaman ini berbeda-beda, itu yang bikin indah, Kang. Ada cabenya, ada tomatnya, banyak manfaat yang bisa kita ambil kalau berbeda-beda. Kalau misalkan cuma satu tanaman yang kita tanam, cabe aja pedes muka. Jadi berarti menyiratkan Kang Sandi ini bahwa indahnya perbedaan. Nah itu kan. Ya kan? Iya. Indahnya perbedaan. Cuman lihat tanaman kok, kita cuman lihat pohon, cuman lihat alam keliling kita bisa berpikir, kita pahami, kita kaji lagi, ya kita bisa banyak belajar lah dari mereka. Dari tanaman. Baru dari tanaman, belum dari petunjuk aslinya. Iya, kan iya betul. Apalagi dari petunjuk aslinya kita lebih jelas, Kang. Iya bener. Ini ngomongnya bener terus ini Kang Sandi, ini keren ini. Bener gimana sih, Kang? Emang tahu gitu ya? Bener ya kan, itu menurut saya gitu. Iya, menurut saya orang belum tentu bener kan. Kata saya bener omongan Kang Sandi ini. Sebelum kita berbicara kebenaran itu, ya kita harus pahami dulu apa itu benar, Kang. Lah, paham nggak kita namanya benar? Jangan benar kata sendiri. Nanti kita benar, kata orang belum tentu. Kata orang belum benar, kata kita belum tentu. Jadi kita harus pahami dulu kebenaran itu apa. Saya agak pusing nih. Sama ngomongin bener ya kan? Pusing, Kang. Tapi enggak. Kalau menurut Kang Sandi itu benar itu seperti apa sih? Benar itu ya mempunyai sifat atau kriteria atau ada beberapa kriteria untuk kita katakan, bisa dikatakan satu kebenaran itu. Oh gitu ya. Jadi ngomong benar itu ada landasannya atau ada dasarnya ya? Ada dasarnya. Apa dasarnya, Kang? Menurut Kang Sandi ini? Ya menurut saya kan kebenaran itu satu harus ada pembanding. Kebenaran itu harus ada pembanding.
bisa dikatakan benar itu karena ada pembanding. Iya, Oh, salah satunya itu. pembandingnya Pembanding kebenaran itu apa? salah dong. Nah iya, kalau kita nggak tahu yang salah, apa kita tahu yang benar? Iya, ini bener nih, ya kan. Jadi kebenaran itu katanya harus ada pembandingnya, harus ada nilai pembanding. Harus itu kan. Gitu ya Kang Ya, ya. kalau kita nggak ada yang salah, Hmm. nggak bisa lihat yang salah, mana kita bisa tahu yang benar kan? Kita Iya, harus benar. tahu gitu, yang salah itu apa. Iya, ini para sadulur nih ya kan. Jadi kita bisa ngomong bener, bisa menyatakan bener itu kalau ada pembandingnya. Kita tahu. Salah satunya itu kan, Hmm. belum semuanya. Oh gitu. Masih ada lagi. Lah, Oh, iya masih lah. ada lagi. Lah, iyalah. Kalau begitu jelasin kan. Mau tahu nih? Iya dong. Mau tahu banget apa mau tahu aja? Mau tahu banget dong ya kan. Ya, selain ada pembanding, Mm-mm. kebenaran itu ya harus diuji, harus layak uji kan. Kok bisa begitu Nah, sih? iya. Sekarang nih, Mm-mm. kayak kopi, saya minum, Mm-mm. nikmat. Mantap. Kata saya bener ini kopi ini rasanya manis. Mm-mm. Terus Kang Slebo bisa tahu nggak rasanya? Nggak tahu. Ya, uji dulu lah, minum dulu lah. Minum dulu dong. Iya, Kita jopata jois kasroin berarti join nih. cobain. Minum dulu. Iya mantap, manis. Nah, kan yang saya ucapkan Bener berarti. harus Diuji. Nah itu kebenaran itu harus layak diuji. Ini Jadi kalau antik nih. kalau satu kebenaran tidak mau diuji, diragukan kebenarannya. Iya. Ini keren. Jadi kalau ada orang bicara kebenaran tidak mau diuji, berarti diragukan ya? Diragukan. Aduh. Harus mau diuji dan harus bersedia. Bila perlu uji saya. Gitu. Itu baru namanya mewakili satu kebenaran. Kebenaran. Luar biasa. Jadi kebenaran itu ada dua, ya kan? Harus Belum ada. selesai. Hah? Kang. Belum selesai. Belum selesai. Belum selesai. Masih ada lagi. Masih ada lagi. Ini para sadulur katanya masih ada lagi. Saya pikir udah selesai. Masih Apa ada lagi, Kang? Kebenaran itu sifatnya harus universal. Oh, maksudnya gimana universal itu? Tidak ada yang bisa bantah. Oh, begitu. Iya. Itu udah ketiga tuh berarti ya? Ketiga, tidak bisa dibantah. Oh, tidak bisa dibantah. Contohnya, Kang? Contohnya, ini apa? Ini gelas. Dalamnya kopi. Terus ini bisa dibantah nggak? Misalkan ini asbak ini. Nggak bisa dibantah. Iya. Eh, Berarti benar kan gelas ini. Jadi sifatnya itu tidak bisa dibantah, baik sama Kang Slebor sama siapapun juga, ini tetap gelas. Dan kalau iya. ada orang yang mengatakan ini asbak, berarti salah dia. error otak. Error, Belum betul. ngopi. Belum ngopi. Gitu. Kayak kira-kira begitu. Berarti ada tiga ya, berarti nggak bisa dibantah itu. Sebetulnya masih ada satu lagi sih Kang. Yang buset banget. Satu lagi apa lagi nih, Kang? Mutlak. Sifatnya mutlak. Mutlak itu ya nggak mutlak itu apa itu? Jadi ya sifatnya mutlak. Satu tidak bisa dibantah, ya sifatnya mutlak. Jadi Dan mendunia gitu. Mendunia itu. Oh iya. Jadi siapapun nggak bisa bantah kalau nggak itu bisa gelas bantah. ya. Itu sifatnya mutlak. Ini keren nih para sadulur ya kan. Ternyata hari ini saya Mr. Slebor baru tahu kalau benar itu punya kriteria ya Kang ya. Ya itu juga ya. Iya kan? Ya, Kenapa betul. dikatakan benar? Nah, itu. Tadi dari kesimpulannya Kang Sandi, satu benar itu harus ada pembanding. Ya. Yang kedua harus layak uji. harus Layak melalui uji. uji. Uji dulu. Iya. Yang ketiga tadi tidak bisa dibantah ya. Tidak bisa dibantah. Mau sama Iya. siapapun. Iya, Mau sama iya. keong sekalipun nggak bisa dibantah. Berarti, nah yang keempat berarti universal tadi ya mendunia. Universal. Keren ini para sadulur ya kan. Saya baru tahu nih Kang Sandi nih urusan yang kayak Tahu begini ini nih. saya juga lagi gimana gitu. Ini. Gimana? Ngopi-ngopi Kang. Ngopi-ngopi mantap. Biasanya kalau nggak ngopi saya macet otaknya. Para sadulur, Kang Sandi ini kalau nggak ngopi macet di otaknya ya kan. Iya. Ini tapi enak ya udara di sini ya Kang ya. Ya namanya banyak tanaman, ya Iya. banyak oksigen yang gitu bisa kita serap. Bisa gitu, Kang. dihirup Jadi, ya kan, seger ya kan, bener-bener juga ya kan.
Waduh, ini Kang. Makanya saya cinta gitu sama tanaman-tanaman, sama pelestarian alam itu saya cinta banget. Banyak manfaatnya yang kita bisa ambil, selain kita bisa ambil manfaatnya, menjaga keseimbangan alam juga. Berarti cintailah alam ya? Cintailah alam, Cintailah. karena itu sumber kehidupan. Iya. Berarti saya ini kan bagian alam. Kang Sandi harus cinta juga sama saya dong berarti Pastinya, ya kan. pastinya. Kalau kita tahu kehidupan itu ya dari alam ini, ya kita harus mencintai alam ini dan sesama kita harus kita cintai. Iya, benar. Kita harus menjaga kehidupan ini dan bagian-bagian dari kehidupan ini. Iya. Ini keren nih obrolannya nih. Tanpa memandang siapapun itu dan apapun itu. Iya. Mantap. Mantap banget ini obrolannya para sadulur dimanapun Anda berada. Ini obrolan yang paling mantap sejagat Dumai saya, Mr. Slebor nih. Hari ini berarti beruntung saya ketemu Kang Sandi. Sama Kang, saya juga beruntung Iya, iya. Saya udah lama ketemu Kang ya. Iya. Udah ada 70 tahun kali ya. Sekarang Mr. Slebor nggak ketemu Kang Sandi sekitar 70 tahun ya kan. Sisanya kemana tuh Kang? Nah, umur Mr. Slebor umur 18 ya. 18. Jadi nyambungnya mana kagak nyambung ya kan. Tapi nggak apa-apa deh. Yang penting isinya nyambung para sadulur dimanapun Anda berada. Kang Sandi. Iya. Tapi kalau misalkan ngobrol-ngobrol ya kan. Sebenarnya apa yang saya melihat tiap ketemu Kang Sandi tuh adem, anteng, ayem, Oh, gitu ya. genah, itu manina kalau bahasa orang Sunda itu bilangnya ya kan. Raos pisan. Raos pisan. Nah, sebenarnya di kehidupan Kang Sandi ini selama dari 0 tahun sampai Kang Sandi sekian tahun ini sampai sebesar begini atau ya kan, itu sebenarnya apa sih yang Kang Sandi dapetin tentang hidup Kang Sandi, atau apa sih yang Kang Sandi cari selama ini? Ya, itu kan Tujuan akhirnya apa sih? kalau ngomongnya itu pasti ada masa-masa tertentunya di saat kita ada masa labilnya di masa muda kita, sampai akhirnya kita menyadari bahwa kehidupan itu emang sesuatu yang nyata dan harus kita syukuri, dan kita harus tahu tujuan hidup itu seperti apa. Kalau kita nggak tahu tujuan hidup, ya kita nggak jelas aja. Ini antik lagi ini yang segala tujuan hidup ya kan. Apa tujuan hidup ya kan? Emang tujuan hidup Kang Sandi apa sih? Tujuan saya ya cari keridhaan Allah aja, Kang. Buset. Nggak neko-neko kok hidup saya tuh, makanya nggak terlalu berat-berat lah. Cari keridhaan Allah aja. Buset, ini para sadulur ngeri ngomongnya Kang Sandi. Dia cuma nyari keridhaan Allah. Apa yang dia lakuin di sini tuh cuman semata-mata nyari keridhaan Allah ya. Iya. Luar biasa. Kalau gitu saya mau tanya lagi. Itu menurut Kang Sandi bagaimana sih cara nyari keridhaan Allah itu seperti apa menurut Kang Sandi ini? Ya sebetulnya mudah aja gitu, Kang. Buat kita memahami cari keridhaan Allah. Kita pengen Allah ridho, ya kita jalanin perintah dan larangannya, itu aja sih. Kan simpel aja. Iya juga. Ya kita sebagai hambanya Allah atau hambanya Tuhan, ya kita cukup menjalankan perintah dan larangannya aja. Iya, berarti mau mencari keridhaan Allah ya jalankan perintah sama jauhi larangan. Baru nanti Tuhan sendiri yang akan menilai, yang akan memberi keridhaan itu. Iya benar. Sebagai manusianya bisa berusaha, harus berusaha dan harus berproses. Iya benar. Jadi manusia itu harus nyari keridhaan Allah ya kan. Semua mutlak dong. Ya, mutlak. Manusia lah. Caranya cari keridhaan Allah tadi ternyata buat yang merasa manusia. Buat yang merasa manusia ya kan. Ngeri ngomongnya buat yang ngerasa manusia ya kan. Ini perasa dulu. Kesimpulannya berarti sebagai manusia, kata Kang Sandi atau Kang Sandi sendiri bilang bahwa semua manusia harus cari keridhaannya Allah atau mencari keridhaan si pencipta itu ya Kang ya? Iya betul. Ya kan. Nah, ya kan ini berlaku untuk siapapun. Ya kan, berlaku untuk Kang Sandi sendiri, berarti buat saya juga dong. Ya seharusnya gitu, Kang. Buat yang nonton juga dong. Ya seharusnya.
untuk yang mempercayai adanya Iya. sang pencipta. Cari. Kita lah ada di dunia ini nggak semata-mata tanpa begitu aja ada. Oh, berarti kita nih di dunia ini diciptakan itu harus berfungsi dong. Kalau begitu kesimpulannya menurut Kang Sandi. Ya itu tadi, kita menjalankan perintah dan larangannya sebagai hamba, sebagai manusia. Aduh, ini agak ini nih, aduh. Ngopi kan. Iya, agak-agak pening saya ya kan, pening. Peningnya bukan Kan kenapa-napa. Trevor udah tahu belum perintahnya itu seperti apa? Nggak tahu. Sama saya juga nggak tahu kan. Ini kalau nggak tahu gimana ya gitu. Enggak lah. Ya, Berarti Kang Sandi tahu dong perintahnya. nggak banyak sih Kang, cuma Hmm. ada sedikit banyaknya ya, namanya manusia kita harus selalu belajar. Iya, Maka belajar untuk apa? Untuk mendapatkan petunjuk. Gitu. Ya masalahnya kan gini, Kang Sandi. Kan yang saya bingung itu sebenarnya sih di logika saya juga kecerna ya kan. Kang Sandi apa yang Kang Sandi cari? Oh, keriduan dari si pencipta itu tadi ya kan. Terus gimana caranya nyari keriduan si pencipta tadi? Ya kan, caranya mengabdi. Gimana caranya mengabdi? Yaitu jalankan perintah, jauhi larangannya. Ini masalahnya Tapi nih. masalahnya Hmm. gimana kita bisa tahu perintah dan larangannya kalau kita tidak tahu Dianya di mana? Ini maksud saya mau siapa yang tanyain. merintah kan? Ini merasa dulur, saya mau nanyain itu udah dipotong sama Kang Sandi. Ya kan, Kang Sandi berarti tahu maksud saya, bahwa saya mau nanyain itu penciptanya ada di mana biar saya tahu perintah dan larangannya. Iya. Itu udah bisa kebaca dari obrolan saya apa gimana Kang Sandi? Saya belum ke arah situ, Kang Iya, Sandi kan? udah nyimpulin nih. Keren nih. Cerdas. Sebetulnya banyak petunjuk yang bisa kita ambil, yang kita Mhm. bisa pelajari dari, ya contohnya dari kitab-kitab yang ada, kitab-kitab suci yang menghidupkan. Oh, maksudnya Kang Sandi itu apaan sih? Tadi balik lagi ke pertanyaannya. Berarti kalau mencari ridho si pencipta itu tadi, ya kan berarti harus cari si pencipta itu tadi di mana? Nah, Ya itu kan? siapa yang merintahin kan? Iya Kita benar. bisa tahu perintahnya di mana kan begitu. Iya. Masa di balik meja kan Bener. enggak gitu juga. Berarti tadi tersirat dari obrolan Kang Sandi, berarti temuin si penciptanya di kitab suci dong. Nah, iya kan, yang tadi di pembukaan tadi tuh kita bisa melihat alam, dijadikan sebagai petunjuk Iya, yang tersirat, iya, dan iya. juga ada yang tersurat melalui kitab-kitab suci. Iya, Kan gitu kan. iya. Saya nggak mudeng loh dari pertama. Padahal Kang Sandi ngomong petunjuk. Ini perasa dulu, ternyata dari pertama Kang Sandi udah mensiratkan kepada saya tentang petunjuk, ya kan. Dari tanaman kita bisa belajar arti kehidupan, gitu. Dari tersirat dari alam, dan ada yang tersurat lebih lengkap lagi, lebih mudah. Iya. Dari kitab-kitab yang ada. Loh, kitab apa aja yang penting bisa menghidupkan. Iya. Kalau gitu terangin dong sama saya kan, ya kan. Apa sih larangan atau apa sih perintah dia sebetulnya buat manusia menurut Kang Sandi itu? Karena saya jujur aja Kang, saya malu kalau ngomongin begitu, saya kurang baca-baca Sama kan. Kang, sebetulnya saya juga tahu nggak banyak banget, cuman ya itu tadi kita proses lagi untuk belajar. Kita misalkan tahu satu, sekarang tahu satu, besok kita tambah lagi dua. Nah, gitu ya. Belajar aja kan. Berkembang. Gitu. Benar, Bukan berarti benar. kita paham apa, ya kita belajar aja. Iya. Nanti kalau saya paham dibilangnya ustaz. Oh gitu. Tapi keren ah. Bukan, saya bukan ustaz, tapi orang yang mau belajar aja. Iya, ini keren nih para sadulur dimanapun Anda berada ya kan. Kang Sandi ini apaan sih, wawasannya bagus, cara berpikirnya bagus ya kan. Tapi dia tetap low ya kan. Tetap dia bilang masih mau belajar dan selalu belajar. Iya, Ini luar biasa. Sampai akhir hayat kita harus belajar. Iya. Bahkan saat menghadapi
saat-saat terakhir tuh kita harus belajar. Saat terakhir Saat mau dikubur juga kalau bisa belajar aja. belajar kalau jadi belajar. Ini keren. Ya udah Kang, kalau gitu jelasin Kang, ya kan? Apa petunjuk dia, ya kan? Apa perintah dia menurut yang Kang Sandi ketahui? Tapi nggak apa-apa nih, misalnya kan saya punya keyakinan tersendiri. Nah, Saya coba buka petunjuknya gitu kan, nggak apa-apa biar jelas gitu petunjuknya kan. Ya salah satunya perintahnya itu kita harus bertakwa. Oh, jadi salah satu perintahnya adalah bertakwa. Saya sering denger itu soal bertakwa, ya kan? Bertakwa itu kan suruh menjalankan perintahnya. Cuman yang jadi gradasi sekarang nih Kang Sandi, saya nggak ngerti. Betul, menjalankan perintah dan larangannya itu betul Kang sebetulnya. Cuman belum lengkap aja gitu. Iya, maksud saya Betul. itu perintahnya yang mana Nah sih? itu dia. Iya. Nah itu dia. Makanya kita baca petunjuknya gitu kan. Iya. Nah, kalau sebagai keyakinan saya seorang muslim, ya kita berpacu kepada ya Al-Quran, kitabnya umat muslimnya Al-Quran. Maka kita bisa mendapatkan keterangan bertakwa itu apa, kan begitu. Iya. Kita pahami, kita baca, kita pahami dan kita jalankan gitu. Iya. Kalau gitu jelasin langsung Kang, apa itu bertakwa menurut versi dari Kang Sandi? Takwa harus dari yang saya baca di surat Al-Imran ayat 133 sampai 134. Dan segeralah kamu mencari ampunan yang seluas-luasnya langit dan bumi, agar untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu satu yang selalu memohon ampun. Iya. Yang kedua, bersedekah di waktu lapang maupun sempit. Gitu kan. Dan yang ketiga, orang yang selalu menahan amarah. Oh gitu ya Kang ya. Ada lagi Kang, yang keempat, selalu memaafkan orang lain. Oh gitu. Dan yang terakhir, Allah itu sangat mencintai kita untuk berbuat kebajikan. Oh, itu kita di saat kita menjalankan 5 poin itu ya kita bertakwa. Oh gitu. Itu adalah perbuatan atau perintah yang harus kita jalankan. Nah, Kang Slebor tadi bilang bertakwa itu menjalankan perintah dan larangannya. Tapi saya nggak tahu yang mana itu kan. Perintahnya yang mana, larangannya yang mana kan. Iya, Nah, berarti... itu perintah dan larangannya itu ya tadi itu. Satu, memohon ampun. Iya, jadi satu memohon ampun. Ya. Nah, ini yang antik nih, Kang Sandi. Gimana caranya saya mohon ampun sama pencipta saya dong? Nah, ya. Itu gimana Kang ya kan? Ya, itu menurut Kang Sandi. Yang mengakui kesalahan, kita bertobat itu ya satu, mengakui kesalahan kita, balik ke kesadaran kita. Kita sadar apa yang kita lakuin ini salah. Satu itu dan menjelaskan suatu kebenaran dan mengadakan satu perubahan. Itu namanya tobat kita sama Sang Pencipta. Kita sadar apa yang kita perbuat salah dan melakukan perbaikan. Luar biasa. Itu baru namanya tobat. Jangan tobat kita besok ngelakuin lagi. Iya. Ini para sadulur antik ya kan. Tadi menurut versi dari Kang Sandi ya kan. Minta ampun itu adalah menyadari kesalahan dan merubahnya, kita sadar merubahnya dan mengadakan perbaikan. Ini keren nih para sadulur. Saya baru tahu ya kan. Mungkin para sadulur udah tahu duluan, tapi saya baru tahu nih. Pasti di luar sana banyak yang lebih tahu Kang. Banyak yang lebih tahu atau yang tidak tahu sama sekali, sama kayak saya. Nah tadi poin pertama adalah minta ampun. Tadi yang poin kedua bersedekah, baik lapang maupun sempit. Nah apa itu maksudnya bersedekah di waktu lapang atau sempit, itu maksudnya seperti apa? Saat kita kasarnya lagi banyak kita lagi bokeh, kita bersedekah gitu. Oh gitu, nggak tanpa terkecuali ya berarti ya? Terkecuali, setiap hari harus kita lakukan. Ini tiap hari Kang. Iya tiap hari, orang rezekinya tiap hari ya? Rezekinya tiap hari, kita dapat mangga, kita
ambil mangga, dapat rezeki mangga 10 atau 5, ya kita bagikan sebagian. Jadi nggak materi aja ya? Enggak banyak, sedekah itu banyak. Ini kalau orang yang kayak saya misalkan, kan orang sedekah umumnya ngasih duit, Nah, ngasih makanan. Nah kalau yang nggak punya apa-apa gimana? ya banyak Kang sedekah itu. Allah tidak memberatkan manusia itu dengan hanya satu materi atau bersifat banyak. Kita sedekah kayak sedekah tenaga, kita ada orang yang perlu bantuan, kita bisa bantu dengan tenaga kita, itu maksudnya sedekah. Iya. Sedekah ilmu, Sedekah ilmu kayak Kang Sandi ini lagi sedekah ilmu berarti sama saya. sama kan. Oh gitu. Ini luar biasa. Ternyata hari ini saya dapat pelajaran lagi bahwa sedekah itu menurut dari versi Kang Sandi, ya kan, bukan cuma dari urusan materi. Banyak, Kita punya banyak. duit, kita kasih sedekah, ya kan. Nah, gimana kalau orang yang tidak punya materi? Orang miskin nggak bisa sedekah dong kalau Nggak bisa cuma sedekah, duit. ya kan? Iya. Berarti bisa dengan tenaga, bisa dengan Tenaga, pemikiran. pikiran, dengan hak yang kita punya kita bagikan. Iya, luar biasa nih. Perasa dulur nih keren nih. Ini baru yang kedua. Tadi ada 5 poin loh. Yang ketiga apa tadi? Nahan amarah kan. Menahan amarah. Ini yang paling Mister Slebor susah ini, nahan amarah ini. Jangan lah kan. Harus dirubah kan. Iya kan. Berat nahan amarah, ya kan. Sebetulnya emang berat itu, tapi marah itu nggak bagus buat kita. Sebetulnya nggak bagus buat kejiwaan kita, itu nggak bagus marah. Iya. Kita ya sering marah-marah, ya yang ada kita stres sendiri. Berarti bawa happy ya. Ya bawa happy dengan apa? Kita syukur kehidupan yang telah kita terima. Iya bener. Nah, perasa dulur, jadi jangan suka marah-marah kayak Mister Slebor, ya kan. Nanti hidupnya nggak nikmat, ya kan. Oke. Harus slow. Tapi Iya. bukan berarti nggak boleh marah dong. Boleh, cuman harus kita kontrol. Dikontrol marahnya, ya kan. Kalau marahnya nggak penting marah, nggak Kita usah marah. tumpahkan kemarahan pada sisi positif. Gitu. Iya ini Dan keren. ditempatkan dengan sisi positif dengan cara yang positif juga. Iya ini bener mulu. Ini ngopi karena 2 gelas ya. 2 gelas tambah lagi, tambah dah. Tambah panjang aja. Nih. Oke. Nah, yang keempat, Kang. Apa itu, Kak, yang keempat? Apa coba? Saya lupa. Tadi soalnya ada memaafkan orang lain juga gitu kan. Dan selalu berbuat kebajikan. Oh. Berbuat kebajikan. Kebajikan itu apa sih, Kang? Sebetulnya kebajikan itu banyak ya. Istilahnya kita dengan menyayangi sesama kita. Istilahnya Menyenangkan hati orang. menyenangkan hati orang. Banyak berbuat kebajikan ya, bisa kita amalkan ya. Gitu ya kan. Jadi para sadulur dimanapun Anda berada, ayo kita berlomba berbuat kebajikan, ya kan. Karena berbuat kebajikan akan menyenangkan diri kita juga dong. Nah itu Iya. saat kita melihat kebahagiaan sesungguhnya itu, saat kita melihat orang bahagia, kita akan timbul rasa bahagia itu. Bukannya kebalikan, lihat orang belangsa kita senang. Jangan begitu kan. Ini kan kebanyakan kayak begitu. Kebanyakan ya, seperti itu. Jangan ngeliat yang belangsat, ya kan. Iya, demennya lihat orang belangsa. Nanti Ya gitu tadi. iya kan. benar Kang. Keren, Kang. Kalau gitu yang kelima. Yang kelima ya. Yang terakhir. Iya dong. Ini yang paling berat nih Kang, Apa tuh? memberikan maaf. Itu. Oh. Iya, memberikan maaf. Kita harus memaafkan orang lain. Iya. Ya, tapi gimana kita bisa memberikan maaf pada orang lain kalau kita tidak memaafkan diri kita sendiri dulu? Ya kita harus maafin diri kita sendiri dulu. Atas apa yang telah kita alami, apa yang sedang terjadi dalam diri kita, harus kita maafkan dulu. Iya. Ya misalkan sekarang kita nggak bisa kerja kantoran, nggak bisa jadi dokter karena apa? Dulunya kita sering bolos sekolah atau panjat-panjat pagar sekolah, main nggak jelas.
sehingga kita meratapi keadaan yang sekarang, kita maafin aja yang dulu. Ini luar biasa nih para sadulur ya kan. Berarti yang poin kelima itu adalah maafkan orang lain. Nah, Tapi bagaimana kita bisa maafkan orang lain kalau kita tidak bisa maafkan diri kita sendiri? Iya. Nonsen berarti ya. Berarti maafin diri dulu kita. Yang utama itu maafin Iya. diri kita dulu, lalu maafkan orang lain. Ini luar Yang biasa. keduanya itu harus terlaksana antara diri kita dan orang lain, harus kita Iya. maafkan. Keren. Jadi penggambaran takwa itu Nah, ternyata itu. seperti itu Nah, ya, itu Kang, ya? perintahnya seperti itu. Betul tadi kata Kang Slebor itu menjalankan perintah Heeh. dan larangan, tapi perintahnya apa? Nah, itu saya lengkapi, Kang. Begitu ya. Jadi saya baru tahu ini Ya. bahwa perintah takwa itu ya seperti Ya, itu, keren. Kalau Baru Kang tahu ini, Slebor sambil ya sambil diam atau lagi senggang, ya cobalah dibaca petunjuk itu, kan, Iya, yang tadi saya iya, sebutkan, iya. dibaca lagi dan Iya. dipahami lagi dan Iya. dipraktekkan. Iya, lagi. iya Kang Sandi, iya, iya. Malu saya Iya, ngomongin iya, saya juga belajar kan begitu, Ini para sadulur, saya kata Kang Sandi menciratkan, saya suruh baca kitab si Maha Hidup tadi atau Iya. kitab si Kalau Pencipta kita tadi. kalau kita nggak pernah baca petunjuk, ya kita gimana bisa tahu arah dan tujuan hidup kita? Iya. Kan begitu. Iya dah, saya baca nanti. Buat para sadulur yang dimanapun Anda berada ya kan. Ya kan, ayo belajar sama Mr. Slebor bareng-bareng kita baca. Ya kan. Saya juga masih belajar. Iya, bareng-bareng sama Kang Sandi. Iya, betul. Kita di sini, para sadulur di sana, atau mau belajar bareng, kita datang ke rumah Kang Sandi. Kita jalankan takwa bersama-sama. Iya, luar biasa, luar biasa. Kang Sandi, Ya. keren banget ini, ya kan. Semoga ini obrolan Kang Sandi jadi manfaat, jadi nambah pengetahuan ya Kang Sandi. Semua, ya, Kang. Ini kan, buat saya terutama, Ya khususnya saya juga diingatkan Iya. kembali. Gitu. sebenarnya buat kita semua para sadulur ya kan, Iya. harus kita bertakwa ya berarti. Betul. Luar biasa, Kang. Kalau begitu oke banget nih obrolannya Kang ya. Alhamdulillah. Ya kan? Kamu mau kemana nih Kang rencana? Wih, saya kan orang penting. Oh gitu. Iya kan? Ya, dah. Saya masih mau ngeliling dunia. Masih mau ketemu teman-teman saya Gitu. yang lain Kang. Saya seneng ngobrol-ngobrol, diskusi kayak Ya begini. nanti kembali lagi lah ke sini. Kebetulan itu mangga bentar lagi panen Kang. Beneran nih? Iya. Nanti kalau musim Capek mau ngerujak apa di rumah, kesini aja. Ih, bener nih Kang, saya tagih loh janjinya. Iya. Nih kan. Jadi nanti ngobrolnya sambil makan mangga, Mangga sambil ngerujak. ngerujak. Biar pedes. Ikan boleh dong? Boleh. Boleh, ya. Lain kali kita ngobrol yang pedes. Iya. Maksudnya sekarang bulan pedas. Sambil ngerujak Kang gitu. Iya. Kalau gitu saya balik lagi nanti. Ya siap. Ya kan? Kang Sandi tetap harus terima saya kan? Pintu terbuka, selalu terbuka untuk siapapun. Iya, kalau ditutup saya minta kunci serepnya. Boleh. Buat siapapun terbuka pintu rumah saya. Iya. Ih, keren. Para sadulur, kata Kang Sandi, rumah Kang Sandi buat siapapun terbuka ya kan. Terbuka. Yang mau sharing, mau belajar gitu. Kalau kan. ada yang punya duit lebih ya pintu rumah saya terlalu terbuka. Kalau terlalu terbuka ya. Kang Sandi oke lah. Ya. Kalau gitu keren. Kang Sandi, thank you ya. Atur nuhun. Ngobrol-ngobrolnya. Semoga luar selamat biasa. sampai tujuan. Aduh, belum apa-apa udah selamat sampai tujuan Iya, ya kan. kita harus mendoakan yang baik-baik kan sama orang. Iya. Oke, kalau gitu para sadulur dimanapun Anda berada, saya Mr. Slebor, saya pamit mundur diri bersama Kang Sandi yang paling keren dengan obrolan yang paling keren. Baik para sadulur, Ya. sampurasun. Sampurasun.